Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayati wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimunu minhul ayah wa tabtahu li biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para ustadz, para kiai yang saya hormati, saya muliakan, ikhwan akhwat dimanapun saudara saudari berada, alhamdulillah bahasan kajian Sirrul Asrar sudah memasuki Ramadan yang kedua. Bahasannya masih belum masuk di pasal 1, masih di awal-awal, masih di muqaddimah. Kenapa Sirrul Asrar di muqaddimah begitu panjang? Disebabkan karena di muqaddimah ini perkara yang penting harus dilahirkan. Jadi berbeda dengan kitab-kitab yang lain, begitu di pasal pertama sudah memasuki bab-bab awal, tapi Sirrul Asrar tidak. Sirrul Asrar justru di bab awal itulah membahas dari awal sampai akhir. Seluruh proses di dalam muqaddimah diungkapkan, termasuk proses amaliyah kita. Barusan sebelum kita memulai, kita melakukan khotaman. Di dalam khotaman kita membacakan dari mulai Al-Quran surah Al-Ikhlas sampai kepada ucapan-ucapan para nabi. La haula wala quwata illa billah, itu ucapan yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sering diucapkan oleh baginda Nabi seperti itu ucapan, menunjukkan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bacaan yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meneguhkan tauhidnya, bahwa hanya Allah lah yang menjadi penolong bagi dirinya, tiada yang lain. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, dia tidak meminta pertolongan kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Demikian juga ucapan Nabi Yunus alaihi salam tatkala berada di perut ikan nun. Dalam kegelapan, Nabi Yunus alaihi salam mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata anta bermakna bahwa yang diajak berbicara berada di hadapan. Anta itu mukhotobah, berhadap-hadapan, tidak goibah. Sehingga bagi Nabi Yunus alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci engkau ya Allah, sungguh aku adalah hambamu yang zalim. Maka Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dalam kegelapan. Itu dalam khotaman kita bacakan itu. Kalau kita memahami itu dalam segala kondisi ruhaniyah kita, sedang memohon kepada Allah agar bisa diselamatkan
di mana posisi ruhaniah kita barangkali sekarang sedang tidur. Maka kemudian dibangunkan. Di akhir khataman itu kita membacakan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Asmaul Husna. Di mana kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Lembut membangunkan ruhaniah kita yang tertidur. Disebabkan karena begitu panjang kelalaian yang sudah kita lakukan. Lupa kita kepada Allah dalam kehidupan dari mulai lahir sampai usia kita. Kebanyakan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di muqaddimah Sirrul Asrar ini diungkapkan, wal insanu yahtaju awwala ila ilmi syariah. Pada mulanya manusia itu membutuhkan ilmu syariat agar dengan usaha fisiknya liyahsula lil badani kasbun ma'rifatihi fi alamil ma'rifatis sifat wa huwa darajat. Dengan usaha fisiknya, usaha badannya, kasab badannya, sesuai dengan kadar pengetahuannya terhadap makrifat sifat, ia mendapatkan derajat atau pahala. Jadi ilmu syariat jangan ditinggal. Ilmu syariat harus kita pelajari, karena ilmu itu menghantarkan jasadiah kita, fisik kita, untuk sampai kepada darajat, kepada tingkat pahala yang akan Allah berikan kepada siapa saja yang taat. Tatkala bulan Ramadan tiba, Allah perintahkan kita berpuasa, nggak usah banyak tanya, langsung laksanakan puasa itu. Mau puasa kita itu masih dalam kolbu, masih ada kotoran-kotoran jiwa, nggak peduli dengan itu dulu. Kerjakan dulu perintah puasa itu. Nanti dalam berpuasa itu kita sesungguhnya sudah memenuhi satu perintah Allah, perintah syariat. Sama juga dengan perintah sholat. Ketika datang waktu sholat, bersegeralah datang ke masjid berjamaah, bersegeralah mendirikan sholat. Masih belum khusyuk sholatnya, tidak apa-apa, laksanakan dulu perintah syariat. Karena itu perintah syariat itu agar usaha fisik kita lil badanil kasbun ma'rifati fil alamis ma'rifah, agar supaya kita dapat ma'rifah dalam aspek jasadiah. Ada pahalanya, darajat, kasih derajat pahala. Lalu kemudian summa yahtaju ila ilmil batin. Jangan berhenti di syariat, maka kita kemudian harus dilanjutkan. Pada berikutnya adalah manusia akan membutuhkan ilmu yang batin, sehingga liyahsular ruhi kasbun ma'rifatihi fi alamil ma'rifat wa dzalika la yahsulu illa bi tarkir rusumat allati hiya mukhallafatus syari'ati wat thariqah. Pada tahap selanjutnya manusia akan membutuhkan ilmu yang batin, sehingga dengan kemampuan ruh al-qudsinya ia akan sampai kepada alam ma'rifat. Jadi berikutnya membutuhkan ilmu yang bersifat ruhaniah, yang bersifat batiniah. Maka ilmu tersebut akan menyampaikan pada alam ma'rifat. Adapun untuk mencapai tujuan ini, manusia harus meninggalkan sesuatu yang menyalahi syariat dan thariqah. Jadi manusia itu sebenarnya seperti pemisalannya itu seperti ayam yang bertelur. Ayam pertama begitu keluar bertelur, telur dulu. Lalu setelah telur itu ada, oleh induknya dierami. Dierami supaya jadi apa? Supaya jadi anak ayam. Jadi manusia itu pada hakikatnya lahirnya dua kali. Lahir kali yang pertama dia telur. Lahir yang pertama ya jasad yang manusia.
yang belum bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus diajari, dierami dia. Agar supaya apa? Agar supaya lahir yang kedua. Apa lahir yang kedua? Alam batinnya lahir, ruhaniyahnya lahir. Itu penting. Karena kita yang sekarang baru melakukan amaliyah ini, pada hakikatnya ini amaliyah ini badan, kasbul badan, kerjaan badan ini, kerjaan fisik yang kita lakukan itu. Dan ini mirip seperti yang beberapa hari lalu kita sampaikan. Ini adalah proses ubudiyah, proses ibadah yang sifatnya mujahadah. Dari yang tadinya malas, kemudian supaya kita tidak malas, maka kita berjihad bersungguh-sungguh melakukan upaya ibadah itu sehingga kita bisa stabil dalam melaksanakan ibadah syariat. Dengan apa? Dengan mujahadah. Dari malas jadi rajin. Dengan apa? Dengan semangat, dengan kesungguhan. Dari yang tadinya jarang-jarang kita berzikir menjadi berzikir sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh guru kita. Tapi itu kasbul badan. Lil badan kasb, kerjaan yang dilakukan oleh fisik kita. Selanjutnya kita membutuhkan ilmu yang batin, dan inilah lahirnya siful ma'ani. Disebut, kalau dalam Sirul Azhar disebut siful ma'ani, bayi makna. Nanti kita lanjutkan dulu. Ini akan dicapai dengan melatih diri meninggalkan hawa nafsu dengan berbagai kegiatan ruhaniyah, meskipun sangat berat. Jadi dikatakan wa husuluhu biqabulin masyaqatin nafsaniyah wa ruhaniyah li ridaillahi ta'ala bila riya'in wala sum'atin, kama qala Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ini akan dapat dicapai dengan melatih diri meninggalkan hawa nafsu dan berbagai kegiatan, dan meningkatkan kegiatan ruhaniyah, amaliyah ruhani, meskipun sangat berat, dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah tanpa ria, nggak perlu dipuji orang lain, dan sum'ah, apalagi mencari kemasyhuran. Sehingga dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau mau jumpa dengan Allah, maka amaliyahnya harus amal soleh. Tak cukup dengan thayyib, thayyib itu baik secara fisik. Tak cukup dengan khair, khair itu baik karena punya sifat kebaikan. Tak cukup dengan ma'ruf, ma'ruf itu kebaikan yang dieksekusi, yang kita laksanakan. Dia harus amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal di atas ihsan. Perbuatan baik kita bukan hanya merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, tapi juga amal itu benar-benar murni dari riya, takabur, sombong, murni dari penyakit-penyakit kolbu, dan amal itu benar-benar dilaksanakan oleh kita dengan penuh keikhlasan, mukhlishina lahuddin. Itu soleh itu. Kalau dalilnya ada di surat Al-Anbiya, dalam surat ke-98, surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau menyembahku itu kecuali dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Jadi amal soleh itu adalah amal yang murni, benar-benar memohon liridhoillahi ta'ala, memohon ridho Allah ta'ala. Selanjutnya dikatakan wa alamul ma'rifati wa huwa alamul lahud. Dan alam ma'rifat itu ada di alam lahud. Wa huwal watan asli madkurul ladzi khuliqa fihi ruhul qudsi fi ahsani takwin. Apa alam lahud itu?
alam asal katanya, al-watan al-asli. Adapun yang dimaksud dengan alam makrifat pada hakikatnya adalah alam lahut. Dia adalah negeri asal, tempat diciptakannya ruh al-qudsi dalam wujud terbaik. Itu bahasan awal kita dulu, ruh Muhammad ya, awal-awal. Sedangkan yang dimaksud ruh al-qudsi, nah di sini, wal muradu minar ruhil qudsi al-insanu hakik alladhi udi'i fi lubbil qalbi. Adapun ruh al-qudsi adalah insan hakik yang tinggal di lubuk qalbu. Wa yadharu wujuduhu bitaubati wat talqin wal mulajamatil kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan wa ba'dahu bihayatil qalbi wa ba'da hayatil qalbi wa ba'da hayatil qalbi yahsulu bilisanin jinan hina tusammihil mutasawwifatu tiplul ma'ani li'annahu minal ma'nawiyatil qudsiyah. Sedangkan yang dimaksud ruh al-qudsi adalah insan hakiki yang tinggal di lubuk kalbu, di mana manifestasi dari wujudnya akan muncul dengan taubat dan talqin dan terus menerus melafazkan kalimat la ilaha illallah. Pertama-tama diucapkan dengan lisan, sedangkan kalbunya hidup. Lalu kemudian setelah kalbunya hidup itu, jadi pertama lisan, lalu kemudian kalbunya hidup dengan lisan yang terus menerus memulajamahkan la ilaha illallah itu, kalbu menjadi hidup. Maka setelah itu lafaz itu akan diucapkan oleh lisan qalbu. Ahli tasawuf menamakan itu disebut al-insan hakiki dengan sebutan tipul ma'ani atau bayi maknawi, karena dia berasal dari makna-makna yang suci, al-maknawiyat al-qudsiyah. Ini perlu dijelaskan sedikit. Dalam Sirrul Asrar dikatakan mengawali zikir itu pertama zikir lisan, baru kemudian yang kedua zikir nafs, zikir jiwa. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita berzikir dengan lisan, jiwa kita ada yang sedang gelisah, ada yang sedang meresah. Berzikir kita la ilaha illallah, tapi kalbu kita, jiwa kita itu masih diselimuti. Kalbu kita diselimuti oleh jiwa kita yang amarah. Tapi kita zikir la ilaha illallah, tapi amarah jiwa kita masih ada. Maka zikir itu arahnya kepada sifat amarah. Nah, oleh karena itu dalam Thariq Ilallah, kitab yang lain yang ditulis oleh muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, li Thariqi Ilallah, diungkapkan 7 lapisan dari jiwa manusia. Kalau dalam Sirrul Asrar kan dikatakan zikir pertama diucapkan oleh kita itu zikir lisan, lalu kemudian zikir nafsi, jiwa, baru masuk ke zikir qalbi, baru masuk ke latifatul qalbi. Kalau dalam Tanwirul Qulub diceritakan titik-titik latifahnya langsung. Kalau dalam Sirrul Asrar diceritakan perjalanan prosesnya untuk sampai kepada latifatul qalbi. Sehingga apa? Sehingga zikir lisan yang kita ucapkan tergantung dari jiwa kita yang ada pada posisi itu. Nah, oleh karena itu langkah pertama sebenarnya yang terbaik itu adalah tundukkan dulu nafsu amarah kita itu dengan zikir la ilaha illallah itu. Kalau ibarat dosis dalam kitab li Thariqi Ilallah itu dosisnya itu 100.000 kali la ilaha illallah itu. Barulah latifatul amarah itu akan hilang dari jiwa kita. Nafsu amarah itu akan hilang dari jiwa kita. Sepanjang masih kita
berzikir lisan, jiwa kita masih belum bisa kita kendalikan, sepanjang itu kita tidak akan berhasil menempatkan zikir itu kepada kolbu kita. Maka banyak ikhwan akhwat kita yang ketika pertama kali ditalkin merasa sudah hebat, dia bisa berzikir, merasa bisa tumbuh itu. Belum bisa tumbuh dengan baik, karena salah satu misalnya yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari misalnya, ma basakat agsanu dullin illa ala yudri tam'in. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak akan tumbuh, maksudnya gini, ma basakat, akan tumbuh, kata beliau, dahan-dahan agsanu dullin, dahan-dahan kehinaan, dullin illa ala yudri tam'in, tumbuhnya itu dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamakan. Jadi apa kalau dalam bahasanya itu, ma basakat agsanu dullin, tidak akan tumbuh dahan-dahan kehinaan itu kecuali dari benih-benih ketamakan. Jadi begitu jiwa kita masih menginginkan kesuksesan, menginginkan ketenaran, menginginkan harta, menginginkan apa saja yang diinginkan dari unsur-unsur duniawiyah, maka dahan yang tumbuh, kalau dahan dalam pengertian Sirul Asrar itu sebenarnya torikoh, maka torikohnya yang tumbuh itu kehinaan. Ngeri kalau membaca Al-Hikam itu, tidak akan tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamakan. Artinya apa? Benihnya tamak. Kita masuk torikoh ini karena kita ingin kebal misalnya, kita masuk torikoh ini karena kita ingin mencapai materi yang begitu besar. Maka kalau pintu masuknya ke situ, berarti benih yang kita tanam adalah benih ketamakan, maka yang akan lahir adalah kehinaan. Nah, oleh karena itu dalam Sirul Asrar ini diungkapkan dulu bahwa yang engkau harus lahirkan adalah benih tipul ma'ani, insan yang hakiki. Tak boleh yang lain, karena kalau yang lain nanti cabang-cabangnya akan menjadikan engkau hina, tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian nanti zikirnya menjadi zikir ijabah saja, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini gitu. Itu yang dihindari. Maka amaliyah khotaman kita tadi itu luar biasa. Ruhaniyah kita dikeluarkan dari kegelapan, ruhaniyah kita dikeluarkan dari ketergantungan kepada makhluk. Kan kita ini masih punya ketergantungan kepada makhluk. Dikeluarkan. Sehingga baginda Nabi itu ucapan yang sering beliau ucapkan itu, la haula wala quwata illa billah. Hanya kepada Allah saja. Baik, kita lanjut. Nah, oleh karena itu para ahli tasawuf menamakan al-insan hakiki. Dia adalah manifestasi yang wujudnya muncul setelah tobat. Artinya apa? Dibersihkan dulu kita itu. Ruhani kita dibersihkan dengan tobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pokoknya dibersihkan dari tobat. Lalu kemudian terus menerus kita melafazkan la ilaha illallah. Kalau dalam kitab, dalam buku yang ditulis oleh Dr. Asep Salahuddin, beliau ini pengamal thariqah, beliau dosen IAILM di Suryalaya, ada bukunya Abah Anom Wali Abad 21. Beliau menuliskan tulisan Abah Sepuh, yen jelema tiga hayam nu nyileungleuh, seperti ayam yang sedang mengerami. Jadi amaliyah kita setiap minggu, setiap hari zikir 165 setelah selesai ibadah sholat itu seperti ayam yang sedang mengerami gitu.
Sehingga khusyuk aja berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertamaan kita laksanakan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mengerami agar supaya apa? Agar supaya lahir ruhaniyah kita. Lahir ruhaniyah bayi ma'ani, bayi maknawi yang memahami alam batin. Kalau sekarang kita belum. Kita nganggap malah apa yang kita lihat hari ini sesuatu yang berguna. Padahal sebenarnya kakeknya nggak ada guna. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa uang, harta, jabatan itu penting, sehingga dikejar siang dan malam. Pada prakteknya, begitu sudah tua, meninggal, nggak dibawa. Intinya bersihkan kolbu agar supaya lahir bayi maknawi yang sempurna. Jangan sampai yang tumbuh adalah dahan-dahan kehinaan, disebabkan karena yang lahir benihnya benih ketamakan. Kemudian dikatakan watasmiyatuhu tiplul lihtisali ahadiha annatawalludahu minal qalbi. Pemberian nama Ruh Al-Qudsi dengan Siful Ma'ani bermakna bayi didasarkan pada pertama dikatakan karena Siful Ma'ani lahir dari kolbu. Ini penting. Siful Ma'ani itu lahirnya dari kolbu, seperti lahirnya bayi dari rahim ibu. Lantas kolbu pun merawat bayi itu sedikit demi sedikit sehingga tumbuh menjadi dewasa. Kedua, karena sebagaimana anak-anak diajari berbagai hal, begitu juga Siful Ma'ani. Jadi ruhaniyah kita harus diajari, termasuk khotaman itu tadi diajari pengalaman-pengalaman para nabi dengan amaliyah-amaliyah yang kita baca. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Itu sebetulnya juga mengajarkan, bukan tidak boleh meminta kepada Allah, tapi ada adab meminta itu. Dan nggak mungkin seorang yang thariqah itu kemudian mintanya, ya Allah berikanlah uang 1 miliar. Begitu nengok malaikat, duit aku nggak ada ini di list, ini nggak ada nih duit, yang namanya duit nggak ada nih di list. Yang ada di malaikat itu rahmat, barokah, qadiyal hajat, kafiyal muhimmat, rafi'ad darajat, yang ada itu. Kalau duit 1 miliar, mobil Pajero, wah itu kan nggak ada. Wanita cantik nggak ada. Sehingga cara meminta pun harus diajari oleh kita. Ruhaniyah kita itu yang sudah tadi jadi Siful Ma'ani yang kemudian dewasa. Kemudian yang ketiga, karena yang kita ketahui bayi atau anak kecil adalah bersih dari dosa, maka begitu pula Siful Ma'ani. Ia bersih dari syirik, dari goplah kelalaian kepada Allah dan dosa-dosa pikiran. Kalau jasadiah kita banyak dosanya, Pak. Kita ditalkin saja 15 tahun yang lalu, sebelum itu kemana kan gitu. Dosa pikiran kita banyak itu. 15 tahun yang lalu kita gembleng itu ruhani, enggak juga tumbuh secara sempurna. Bahkan ada yang itu tadi, yang muncul dahan-dahannya dahan-dahan kehinaan. Disebabkan karena apa? Karena yang ditanam ketamakan. Jadi berat. Dan yang keempat, karena banyak yang beranggapan bahwa anak-anak adalah orang yang jiwanya bersih. Oleh sebab itu dalam mimpi Siful Ma'ani ini disimbolkan berupa anak yang tampan seperti malaikat. Terima karena Allah Subhanahu wa taala menyifati ahli surga dengan anak-anak. Ini kaitannya dengan diskusi kita bahwa dalam mimpi disimbolkan dengan rupa anak yang tampan seperti malaikat.
Ini diskusi kita ini kan kemarin menyebut bagaimana dengan alam-alam mimpi. Dalam Sirrul Asrar, alam mimpi ada pada bab tersendiri. Dibahas dalam bab tersendiri. Tetapi dalam praktek di realitas, kita kan menganggap mimpi itu sering kali itu bunga tidur, mimpi itu sesuatu yang abaikan saja. Kalau sudah bertorikoh, justru harus diperhatikan mimpi itu dengan baik. Kenapa? Karena itu alam yang bisa menunjukkan realitas yang sesungguhnya. Maka ada salah satu guru kita yang menjelaskan bahwa mimpi bagi saya adalah nyata. Kalimat beliau begitu. Bahkan lebih nyata daripada sedang bangun. Keenam, tipul ma'ani itu sifatnya halus dan suci. Ketujuh, penggunaan nama tipul ma'ani yang bersifat majazi atau kiasan, karena dikaitkan dengan badan yang diumpamakan dengan rupa anak kecil. Ini adalah karena keindahannya, bukan karena ia kecil secara fisik seperti halnya. Saya bacakan ininya saja. Dilihat dari kondisi yang sebenarnya di alam arwah, tipul ma'ani adalah al-insan hakiki, karena dialah yang bisa merasakan nikmatnya musyahadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan badan atau ruh jismani tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah, karena keduanya bukan mahram Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi, di mana baginda Nabi bersabda, lima Allahi waktun la yasa'u fihi malak muqarrabun wala nabiyyun mursal. Aku punya waktu khusus dengan Allah, di mana malaikat terdekat, nabi yang diutus pun tidak akan memiliki kesempatan. Wal muradu minan nabiyyin mursal basariyatun nabi wa minal malakil muqarrabin ruhaniyatuhu allati khuliqat min nuril jabarut. Yang dimaksud dengan nabi yang diutus pada hadis di atas adalah basariahnya nabi. Adapun yang dimaksud dengan malaikat terdekat adalah ruhaniyah nabi yang diciptakan dari cahaya alam jabarut. Jadi gini, ini memang sedikit harus diurai lagi pembahasan yang sudah. Pertama, kita tercipta di alam lahut. Ruh kita semua namanya ruh kudsiyah di alam lahut. Kemudian diturunkanlah ke alam jabarut, dibungkuslah di alam jabarut itu. Maka ruhaniyah yang membungkus itu, yang dibungkus di alam jabarut itu disebut sultan, ruh sultan. Ketika ruh kudsiyah dan ruh sultani yang terbungkus tadi turun lagi ke alam malakut, maka bungkus berikutnya menyebabkan nama, karena bungkus nama itu yang terluarnya disebut dengan ruh rawani. Ruh kudsiyah yang terdalam, ruh sultani yang agak luar, lalu kemudian ruh rawani yang ada di alam malakut, yang dibungkus di alam malakut, keluar ke alam mulki, diperintahkan oleh Allah, dibungkus lagi di alam mulki. Bungkusan itu disebut ruh jismani. Lalu keempat ruh itu, keempat bungkus tadi itu diperintahkan wa nafakhtu fihi min ruhi, diperintahkan masuk ke dalam jasad itu, jasad manusia. Jadi dalam jasad kita ini tersimpan bungkus-bungkus, kira-kira gitu, dari yang namanya ruh kudsi, ruh sultani, ruh rawani, ruh jismani
jismani. Apa yang membungkus jismani di alam mulki ini? Dengan nafs, jiwa. Oke ya, perhatiin nih, supaya paham betul. Di alam lahut, di alam ketuhanan, kita semua diciptakan ruhnya, disebut ruh kudsiyah. Ruh kudsiyah kita masing-masing turun ke alam jabarut. Di alam jabarut dibungkus, kemudian bungkusnya itu namanya ruh sultani. Dari ruh sultani itu, bungkusnya di alam jabarut diturunkan lagi, dibungkus lagi di alam malakut. Maka ruh itu menjadi ruh rawani. Tapi di dalam ruh rawani itu ada ruh sultani. Di dalam ruh sultani ada ruh kudsi. Diturunkan lagi di alam mulki, di alam dunia ini. Ruh itu kemudian dibungkus lagi di alam mulki. Namanya menjadi ruh jismani. Ketika ruh jismani, ruh rawani, ruh sultani dan ruh kudsi itu ada di alam mulki, Allah perintahkan masuk ke dalam basariyah manusia. Wa nafakhtu min ruhi, diperintahkan ruh-ruh itu masuk. Jadi ruhnya banyak dong, bukan banyak, namanya yang banyak. Lapisannya itu yang melapis. Ruhnya satu, tapi lapisan-lapisan itulah kemudian menyebabkan masing-masing itu punya alam sendiri. Sebab kalau ruh itu dibuka alamnya, maka alam yang di bawahnya ini akan terbakar. Ruh kudsiyah kalau nggak dibungkus di alam jabarut yang terbakar. Ruh jabarut, ruh yang ada di jabarut, yaitu ruh sultani, tak dibungkus di alam malakut yang terbakar. Nah, sehingga harus dibungkus. Nah, setelah ada di alam mulki, bungkusnya itu kan sebetulnya ruh jismani bungkusnya. Tapi karena perjumpaan ruh dengan basariyah manusia menciptakan nafs jiwa. Maka dalam Thariq ilallah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan 7 lapis jiwa itu. Pertama nafsul amarah. Yang kedua nafsul lawamah. Yang ketiga nafsul mulhimmah. Yang keempat nafsul mutmainnah. Jadi bungkus kita pun berlapis lagi ini sekarang untuk membangkitkan ruh. Jismani saja kita harus melampaui bungkus hawa kita. Bungkus hawa nafsu. Bungkus jiwa. Berupa jiwa amarah, jiwa lawamah, mulhimah, dan sampai mutmainnah. Nah, baru kalau udah lapis mutmainnah itu dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau ke sana itu baru nanti naik kepada radiyah, ridho kita, mardiyah, lalu kemudian nantinya kamilah. Tapi kamilah dimiliki hanya oleh para nabi. Kita sampai kepada mutmainnah aja udah top lah, udah bagus. Nah, kalau sudah jiwa kita mutmainnah, maka ketika dibangunkan ruh kolbu itu, ruh jismani itu dengan jiwa yang mutmainnah, maka disitulah baru bisa tumbuh dahan-dahan kebaikan. Barulah di situ bisa mengakses ilmu-ilmu laduni dari sisi Allah. Tapi kalau masih bungkusnya hawa nafsu, susah, tidak bisa membangkitkan ruhnya, nanti malah ruh yang lain yang bangkit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-insan hakiki inilah yang bisa merasakan nikmatnya musyahadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan badan dan ruh jismani tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah karena keduanya bukan mahram badan. Makanya kenapa zikir itu harus terus dilanjutkan. Zikir dari lisan, kemudian naik menjadi zikir nafsi, terambil mutmainnah jiwa kita masuk ke zikir qalbi. Dari zikir qalbi jangan berhenti, lanjutkan kepada zikir ruhi. Zikir ruhi jangan berhenti, naikkan lagi pada zikir yang di atas. Terus sampai kepada
zikir yang sir. Itulah dalam Talmud Kutub dikenal dengan latifah-latifah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah setelah itu baru memasuki pasal pertama. Nah barangkali sampai di sini sebelum memasuki pasal pertama ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Lanjut. Pasal pertama. Fi bayani ruju al-insan ila watanil asli. Menjelaskan tentang kembalinya manusia ke negeri asal. Baru sekarang kita sudah memasuki episode terbalik. Kalau tadi di awal di mukadimah episodenya dari atas ke bawah. Dari Lahud ke Jabarut ke Mulki ke Malakut ke Mulki. Nah sekarang dari bawah ke atas. Dari Mulki ke Malakut ke Jabarut ke Lahud. Alam. Maka dijelaskan tentang kembalinya manusia ke negeri asal. Fi bayani ruju al-insan ila watanil asli. Bagaimana agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Di pasal ini dijelaskan fal insanu ala nau'aini jismani wa ruhani. Manusia itu dibagi dua rupa. Ada manusia jismani, ada manusia ruhani. Fal jismani insan am. Manusia jismani itu adalah manusia yang seperti umumnya. Wa ruhani insan khos. Sedangkan manusia ruhani adalah manusia yang khusus. Mahramun ila watanihi wa huwal qurbah. Dia adalah mahramnya negeri asal yang disebut dengan alam qurbah, alam kedekatan. Waruju insan am ila watanihi waruju ila darajat. Kembalinya manusia jismani ke negeri asal itu berarti kembalinya dia kepada derajat. Dalam hal ini surga, pahalanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dapat pahala? Bisababi amalil ilmi syariah wa thariqah wal ma'rifah. Disebabkan karena pengamalannya pada ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haqq idza umila bila riya wala sum'ah. Hikmah yang luas adalah mengenal Allah yang diamalkan tanpa riya dan sum'ah. Di anna darajat salasun tabaqat. Derajat atau surga ada 3 tingkat. Ahaduhal jannatu fil alamil mulki. Yang pertama adalah surga di alam mulki. Wahia jannatul ma'wa. Jadi darajat itu derajat pertama itu disebut mendapatkan surga yang di alam mulki. Apa surganya? Jannatul ma'wa. Wasani al-jannatu fi alamil malakut. Yang kedua, surga di alam malakut. Apa nama surganya? Wahia jannatun na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Wasalisu al-jannatu fi alamil jabarut. Ketiga, surga di alam Jabarut. Wahia jannatul firdaus. Yaitu surga yang firdaus, surga firdaus. Fahadihi ni'amul jismaniyah. Nah ya,
semua ini adalah kenikmatan bagi manusia jasmani. Jadi dikasih bagi mereka yang mengharapkan surga, dikasih. Kalau ikhtiarnya hanya syariat saja, maka surganya jannatul ma'wa. Memenuhi perintah Allah saja dapat surganya, dapat derajat pahalanya, surga jannatul ma'wa. Naik lagi tingkat, selain syariat dilaksanakan juga thariqahnya, maka jannahnya jannatul na'im. Naik lagi bukan hanya sekedar syariat, thariqah, tapi juga ma'rifah, maka surganya jannatul firdaus. Tapi ternyata kalau dalam Sirrul Asrar dikatakan fahadihi ni'mul jismaniyah, semua ini adalah kenikmatan bagi manusia jism. Fala yasilul jismu illa hadhil awalimi illa bisalas ulu. Jadi sedangkan manusia jismani sendiri tidak akan sampai kepada 3 alam tersebut, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, kecuali dengan 3 ilmu. Wahia ilmu syariah, wa ilmu thariqah, wa ilmu ma'rifah, yaitu ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu jami'ah ma'rifatul haq wal amalu biha ma'rifatul batin. Hikmah yang luas adalah mengenal Allah dan mengamalkannya adalah ma'rifah batin. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami bahwa yang benar adalah benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man arafa nafsahu wa khalaqaha faqad arafa rabbahu wa taba'a. Wala asyuti fi qawli. Jadi mereka yang sudah memahami ilmu syariat, thariqah, ma'rifah, yang sebagaimana kita gambarkan, di mana baginda Nabi menyebut as-syari'atu kas-sajarah, syariat itu seperti pohon, wa thariqatu agsonuha, thariqah itu cabangnya, wal ma'rifatu awraquha, ma'rifat itu daunnya. Proses dari itu semua, pohon syariat, cabang thariqah, daun ma'rifah, menghasilkan buah, itulah yang disebut dengan hakikat. Tahap awal bagaimana? Tahap awalnya man arafa nafsahu wa khalaqaha faqad arafa rabbahu wa taba'a. Barang siapa yang kenal dirinya wa khalaqaha dan melawannya. Jadi nggak boleh dibiarkan keinginan diri kita itu tadi nafs melawan jiwa kita. Nafs itu terbentuk karena pertemuan antara ruh dengan jasad, menghasilkan medan nafs. Tapi kalau kitab Imam Al-Ghazali, ruh, nafs itu disamakan, akal itu sama, dianggap sama. Sebenarnya ruhnya tersendiri, jasad tersendiri, begitu masuk muncul nafs. Nafs itu kalau dia condong kepada jasad, maka kenikmatan yang dinikmati ya kenikmatan yang ditawarkan oleh jasad, makan, minum. Tapi kalau nafs ini condong kepada ruhani, maka kenikmatan yang ditawarkan kepada jiwa kita itu adalah kenikmatan ruhani. Berzikir pada Allah, puasa, baca Quran. Ini kenikmatannya kenikmatan ruhani. Bawaannya terbang aja.
bawaannya kalau kecondongan kepada ruhani. Cuman ada juga ruhaniyah palsu ibaratnya. Itu Ibnu Athaillah mendeteksi. Ada orang yang sudah begitu mengetahui jalan thariqah, tapi dia berhenti tidak beramaliyah. Nanti itu akan kena yang disebut dengan waham. Waham itu apa? Angan-angan waham. Karena kita sudah ditalqin, maka hati saya nanti akan dibawa oleh guru kita sampai kepada alam lahut. Enak betul begitu. Jangan gitulah, ikhtiarlah. Syariat itu kan diperintahkan, syariat, thariqah, ma'rifah. Jadi ketika sudah ditalqin, syariatnya harus dikerjakan. Bahwa guru kita memerintahkan zikir 165 setelah selesai sholat, khataman mingguan, manakiban bulanan, kan begitu. Perintahkan, dikerjakan itu. Itulah syariatnya dalam thariqah. Jadi kalau ilmu saja, mau ilmu tasawuf, mau ilmu ma'rifat, ilmu itu syariat semua, Pak, sebelum dikerjakan. Maka dikatakan ilmu-ilmu ini semuanya syariat, meskipun itu ilmu yang bersifat thariqah, yang bersifat ma'rifat, bersifat hakikat. Kalau sebatas tulisan masih syariat, Pak. Yang justru dia akan berbeda kalau dikerjakan. Nah, maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dalam Al-Hikam dikatakan ma fadaka syai'un mislul wahyi. Tak ada yang dapat mengendalikan sehebat angan-angan. Ngeri Pak kalau udah ngelamun berangan-angan menjadi ahli thariqah. Sementara mujahadah nggak ada, repot. Harus ada mujahadah. Maka ada tingkatan. Dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud liya'budun ay liya'rifun. Jadi jangan hanya berhenti menjadi hamba saja, tapi juga harus ubudiyah, harus bisa menahan. Ubudiyah itu ikhtiarnya itu disebut mukabadah, artinya menahan beban. Kalau hamba mujahadah, bersungguh-sungguh dari yang tadinya tidak berzikir menjadi zikir, nah itu mujahadah. Kalau ubudiyah, mukabadah, apa itu? Mendapat musibah, mendapat ujian, mendapat bencana, mendapat cobaan, harus bisa tahan. Sudah ditalqin zikir, kemudian diperintahkanlah oleh guru kita, wakil talqin, kamu punya tanggung jawab untuk jadi badal talqin. Dipitnahlah kiri kanan, batal talqin, macam-macam. Nah, itu mukabadah, kita harus terima sebagai ujian mukabadah. Slow aja lah. Kita buktikan nanti, bukan hanya di dunia, di alam akhirat nanti juga. Kan ucapan-ucapan kita semua kan nanti ditarik, uji mana yang benar-benar ikhlas kepada Allah, mana yang tidak, kan itu diuji. Maka harus naik kepada tingkat mukabadah. Nah, kalau sudah sukses di situ, akan musyahadah, diangkat menjadi musyahadah. Ubudiyah kita naik ke tingkat abudah, dan disitulah diberikan musyahadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini manusia jismani itu justru mereka baru tahap melaksanakan thariqah, melaksanakan syariat, thariqah dan makrifah. Mana sih manusia jismani? Lalu bagaimana itu manusia ruhani? Nah, manusia ruhani ini dalam Sirrul Asrar dikatakan manusia ruhani itu adalah manusia yang memiliki warujul insan khassah wa wusulihi ila watanihi wa huwal qurbah bi ilmi haqiqah. Sedangkan kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu berarti kembalinya ke alam qurbah, yakni dengan mengamalkan ilmu haqiqah. Jadi nggak bisa menjadi manusia ruhani kalau tidak melalui terlebih dahulu jismani. Jadi jangan loncat, Pak.
sebelum menjadi orang-orang yang ruhaniyun, maka lalui dulu jismaniyun. Lalui dulu kita sebagai manusia jismani, baru nanti menjadi orang-orang yang ruhani, yang manusia ruhani. Bagaimana untuk sampai kepada manusia rohani itu? Mereka watanihi wa huwal qurbah, tempat negeri asalnya alam qurbah, bi ilmil hakikat, dengan mengamalkan ilmu hakikat. Wa huwa tauhidu fi alamil qurbah al-lahut wa hiya fi hal hayatihi fid dunya bisababi adatihi sawa'un kana naiman aw muntabiha bal idza namal jasad wajadal qalba fursata fayadhabu ila watanihil aslihi imma bi kulliyati aw bi juz'iyati. Ilmu hakikat yang dimaksud adalah tauhid yang diajarkan di alam purbah atau alam lahut. Pencapaian manusia khusus pada alam ini terjadi saat hidup di dunia. Karena kebiasaan dia dalam ibadah. Dan penting di garis bawahi, kebiasaan dalam beribadah. Bisababin adatihi sawa'un kana naimatan aw muntabiha. Kebiasaan dalam beribadah, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Jadi, untuk sampai kepada manusia ruhani itu, tidur pun ibadah. Dalam tidur pun ibadah. Bahkan justru pada saat tidur itulah kalbu manusia yang khusus ini akan mendapat kesempatan sehingga ruhnya dapat kembali ke negeri asal secara keseluruhan atau sebagian. Oh, gimana itu dalilnya? Dalilnya ada dalam surah Az-Zumar ayat 42 ya, kalau mau bicara dalil. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Jadi kesempatan lagi tidur itu sedang dipegang jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena jiwa kita saat tidur itu tidak ingat Allah, jadi tempatnya kemana? Biarin aja lah, orang tidurnya aja nggak ingat aku, kata Allah. Padahal sebenarnya dalam tidur kesempatan kita. Maka ditahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Bagaimana sih mati itu sebenarnya? Ya, mati itu ibarat tidur, Pak. Pindah alam. Yang namanya pindah alam. Ya begitu. Sehingga orang yang sudah memahami alam-alam ruhania ini, dia tidak akan takut lagi kepada kematian. Dia tahu siapa yang akan, kapan, waktu itu. Dalam Al-Quran memang dijelaskan, tidak ada yang tahu kematian, tapi tanda-tandanya dikasih tahu. Tanda dikasih. Sudah banyak yang kita saksikan, orang-orang yang ruhaniahnya sudah terbuka. Kematiannya itu dia tungguin. Tapi juga banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Begitu datang kematiannya dijauhi. Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi khairu min ibadatil jahil. Nah, jadi baginda Nabi pun mengingatkan, tidurnya orang alim lebih besar pahalanya dari ibadahnya orang yang bodoh. Kalau di tempat ini banyak yang tidur orang alim semua ya kan, jadi insya Allah kita kan masih belajar. Kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu adalah setelah kalbunya hidup. Nah,
Jadi ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ba'dal hayatil qalbi binurit tauhid, kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu adalah setelah kalbunya hidup oleh karena pancaran cahaya tauhid, wa mulajamati asma'it tauhid bilisanin sirri bi ghairil hurufi wala saut, kama qala Allah Ta'ala fil hadis qudsi al insanu sirri wa ana sirru. Kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu adalah setelah kalbunya hidup oleh karena pancaran cahaya tauhid dan memulajamahkan asma-asma tauhid dengan lisan sirri tanpa huruf dan suara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting bahwa untuk kembali ke negeri asal, kembali ke alam lahut, kolbu harus hidup. Kolbu hidup disebabkan karena pancaran cahaya tauhid dengan memulajamahkan asma-asma tauhid dengan lisan sirri. Jadi nanti setelah lisan kita yang dohir ini terus menerus memulajamahkan itu, menembus dinding jiwa kita, sehingga zikir kita tidak lagi zikir ijabah, tapi zikir qurbah yang mendekat kepada Allah, maka oleh Allah dihidupkanlah kolbu kita. Kolbu kita hidup, itulah yang disebut dengan tibul ma'ani. Tibul ma'ani itu nanti akan memiliki pengalamannya sendiri. Kenapa? Karena melihat alam-alam di luar alam jasad. Dia nanti harus diajarkan juga agar supaya memulajamahkan zikir. Nah, itulah zikir la sautun wala harfun, yang tidak lagi oleh lisan kita ini, tapi oleh qalbu. Allah, 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 dalam qalbu kita. Bahasanya disebut zikir kopi. Allah, Allah, Allah. Semua problem yang ada dalam jiwa kita yang masih kasar itu, kalau kolbu yang terdalamnya belum secara mulajamah melatunkan zikir, maka akan kecenderungan kepada dunia, kepada jasad. Tapi kalau sudah mulajamah di dalam kolbu kita, maka seluruh pengaruh dari luar nggak akan ngaruh. Nah, oleh karena itu, untuk menggambarkan ini, saya mengilustrasikan pada proses mi'rajnya baginda Nabi. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, di langit kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Nah, Isa dengan Yahya itu anak keponakan. Isa dari Maryam, sementara Yahya itu anaknya Zakaria, pamannya Maryam. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima berjumpa dengan Harun. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Sidrah al-Muntaha. Nah, dalam proses naik ini, Mi'raj ini, Sirul Asrar membuka bagaimana rohani kita yang sudah di asfala safilin ini, di tempat yang rendah ini, bisa naik sampai ke alam asli, watoni asli, ke alam lahut kembali. Maka perjalanannya kalau tadi turun, sekarang menanjak, kira-kira gitu. Nanjak itu perjalanan, naik.
malaikat. Sehingga yang pertama perlu kita ikhtiarkan adalah membuka alam dunia ini dulu. Maka jumpalah di langit pertama, di langit dunia disebutnya, dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa persoalan Nabi Adam alaihissalam? Persoalan Nabi Adam itu adalah persoalan yang tadinya Nabi Adam dari surga diturunkan oleh Allah ke dunia. Nah, ketika mau diturunkan, Nabi Adam langsung ditalkin oleh Allah, diajari oleh Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi Nabi Adam itu diajari langsung oleh Allah berupa beberapa kalimat, yang kalimat itu akan membuat dia bisa kembali lagi kepada Allah. Jadi Nabi Adam dikasih dunia ini sebagai bentuk, ya kalau boleh dibilang hukuman dunia ini. Supaya apa? Supaya bisa kembali kepada Allah. Kita di dunia, karena kolbu kita belum terbuka, kita perebutkan dunia ini. Hebat-hebatan kita di dunia ini. Wah, saya begini, saya begitu. Tempat hukuman kok dijadikan tempat tujuan. Enggak, janganlah. Seperti Adam kok. Nabi Adam begitu diturunkan ke dunia, bersegera beliau untuk bisa kembali kepada Allah. Bagaimana cara Adam kembali kepada Allah? Dia banyak berdoa, terutama bertobat. Bertobat itu artinya kan kembali kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan gitu. Kembali kepada Allah. Maka di langit pertama itu baginda Nabi berjumpa dengan Adam. Dalam posisi bagaimana? Dalam salah satu hadis. Jadi hadis tentang Isra Mi'raj itu banyak, tapi tidak menyatu gitu satu-satu. Sehingga salah satunya misalnya hadis itu dalam Sahih Muslim, begitu dia lihat Nabi Adam itu sebelah kanan menghitam, sebelah kiri menghitam. Tapi ketika nadoro biyaminihi, melihat dia ke sebelah kanan, dia tersenyum. Tapi ketika dia melihat ke sebelah kiri, Nabi Adam itu menangis. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, kenapa begitu Nabi Adam itu? Kata malaikat Jibril, yang menghitam di sebelah kanan dan kirinya itu adalah umat, anak cucunya. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat ke sebelah kanan, dia tersenyum, disebabkan karena di sebelah kanan ini anak cucunya sedang berbahagia, mendapatkan surga, mendapatkan ganjaran kenikmatan, mendapatkan darajat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena dia mengamalkan ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifat. Tapi beliau ketika melihat ke sebelah kiri, itu yang dilihat sedang menderita, mendapat siksa. Maka menangis Nabi Adam alaihissalam. Nah, oleh karena itu baginda Nabi seolah-olah mendapatkan isyarah. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu melihat, katakanlah misalnya peristiwa yang satu dibunuh, yang satu membunuh. Yang dibunuh itu ya anaknya juga kan gitu. Yang membunuh anaknya, yang dibunuh anaknya. Kan sedih itu. Sedih yang luar biasa. Nah, jiwa Nabi Adam alaihissalam netes kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di akhir zaman ini umatnya semua. Maka Nabi itu disebut rahmatan lil alamin, karena seluruh umat di akhir zaman ini adalah umatnya. Sehingga kepada yang beriman baginda Nabi itu senang, kepada yang mengingkari keimanan Nabi Muhammad itu bersedih.
Oh, enggak seperti kita kan, kalau kita sekarang memisahkan, kamu kafir, kamu enggak. Coba kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, surat ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Engkau semua, wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Engkau semua adalah umat pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, yang akan menjadi saksi bagi manusia, bukan hanya orang beriman saja, bagi manusia. Kalau kita lihat pengadilan menjadi saksi itu, kita jadi tersangka, Pak. Berat itu. Begitu kita punya tetangga kita tidak pernah kita kasih informasi tentang kebenaran, akan jadi masalah. Besok dia di yaumil akhir dia akan bilang, ini nggak pernah ngasih tahu kepada saya kebenaran. Ya, demi mudah-mudahan kita diselamatkanlah dari unsur-unsur yang begitu. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, dan prosesnya ya begitu. Agar supaya kita bisa menyadari bahwa dunia ini adalah tempat di mana kita harus berikhtiar agar bisa kembali ke negeri asal kita. Maka kan ucapan setiap orang yang meninggal kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Maksudnya ya begitu. Di dunia ini segeralah kita perbaiki diri kita, buka alam-alam yang menyeliputi lapisan-lapisan kolbu kita, rohaniah kita buka agar supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 115 juga berfirman, ada kelemahan Adam itu. Apa kelemahannya? Walam najid lahu ajma. Yang pertama panasya, dia kadang melupakan, bahkan kadang-kadang meninggalkan perintah. Walam, ada tambahan lagi, walam najid lahu ajma. Dan semangatnya kurang, ajamnya, tekadnya kurang kuat. Ada. Dan itu barangkali kelemahan kita semua, kita anak cucunya. Nah, sehingga tugas pertama kita di alam dunia ini adalah mujahadah, bersungguh-sungguh meningkatkan yang lemah tadi. Kelemahan kita adalah panas ya, sering lupa, sering malas. Maka untuk mengatasinya kita harus bersungguh-sungguh, bermujahadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan karena waktu juga yang membatasi kita. Jadi pada pasal pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar membuka ruang bagi kita bahwa manusia itu terbagi dua, manusia jasmani dan manusia ruhani. Adapun manusia jasmani, mereka yang bisa melaksanakan ilmu syariat, maka akan diberikan pahala berupa surga di alam mulki. Mereka yang bisa melaksanakan bukan hanya syariat tapi juga thariqah, Allah akan berikan surga di alam malakut dan kemampuan membuka kolbunya di alam malakut. Surganya disebut Jannatun Na'im. Mereka yang bisa melaksanakan syariat, thariqah sampai kepada tingkat ma'rifat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka lagi surganya disebut dengan Jannatul Firdaus. Ketiga-tiganya dilaksanakan oleh manusia jasmani ini, maka dia akan menghasilkan hakikat. Ketika seseorang sudah sampai kepada tingkat hakikat itu, kolbunya sudah tidak lagi bergeser karena sudah amaliyahnya sudah amaliyah ruhaniyah, akan bergeser. Dan orang-orang yang sudah mencapai hakikat ini, mereka akan diberikan
al-qurba, kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya? Dalam surat An-Najm ayat ke-54 55, tempat orang-orang manusia ruhani yang mampu melaksanakan ilmu hakikat itu dikatakan innalil muttaqina fi jannatin wa nahar. Tempatnya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Demikian wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hatimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi